Awalnya, tidak ada niat untuk curiga. Tidak ada pikiran untuk mencari-cari kesalahan. Kamu masih tertawa seperti biasa, masih mendengarkan ceritanya, masih percaya bahwa hubungan ini berjalan baik-baik saja. Bahkan saat orang lain mungkin sudah bertanya, kamu yakin dia nggak berubah? Kamu justru menjadi orang pertama yang membelanya. Karena dalam kepalamu, cinta tidak seharusnya dimulai dari prasangka. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan muncul, tanpa suara, tanpa tanda bahaya yang jelas. Sebuah perasaan aneh. Bukan marah, bukan cemburu. Lebih seperti ada sesuatu yang tidak lagi selaras, tapi kamu belum tahu di bagian mana. Seperti lagu yang nadanya sedikit fals, tidak langsung terasa, tapi lama-lama mengganggu. Kamu mulai merasakannya dari hal-hal kecil, dari jeda yang terlalu lama sebelum dia menjawab pertanyaan sederhana, dari tatapan yang tidak lagi benar-benar hadir saat kamu bicara, dari senyumnya yang masih ada tapi tidak lagi sampai ke mata. Tidak ada yang salah secara logika, tapi hatimu mulai mencatat sesuatu yang berbeda. Kamu sempat berpikir, mungkin ini hanya fase, mungkin dia sedang lelah, mungkin kamu terlalu sensitif. Kamu menenangkan dirimu sendiri dengan alasan-alasan yang masuk akal, karena mengakui bahwa ada yang berubah terasa jauh lebih menakutkan daripada menyangkalnya. Mengakui berarti bersiap menghadapi kenyataan, dan tidak semua orang siap untuk itu. Di titik ini, kamu belum mencari bukti. Kamu belum membuka ponselnya diam-diam. Kamu belum memperhatikan detail dengan curiga. Yang ada hanya satu hal, rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali dia bilang nggak kenapa-kenapa, tapi sikapnya berkata sebaliknya. Dan anehnya, rasa itu tidak hilang meski kamu berusaha mengabaikannya. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, bukan tentang dia, tapi tentang dirimu. Apa aku berubah? Apa aku kurang perhatian? Apa aku yang terlalu menuntut? Karena ketika kita mencintai, seringkali kita lebih mudah menyalahkan diri sendiri daripada mempertanyakan orang yang kita percayai. Padahal perasaan aneh itu bukan datang dari imajinasi. Ia datang dari pola yang mulai bergeser, dari keintiman yang dulu terasa hangat, sekarang terasa datar. Dari obrolan yang dulu mengalir, sekarang terasa seperti kewajiban. Dari rasa aman yang dulu ada, kini perlahan digantikan oleh kebingungan. Dan yang paling menyakitkan dari tahap ini adalah kamu belum bisa menjelaskan apapun kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Karena belum ada bukti, belum ada kejadian besar, belum ada kesalahan yang bisa ditunjuk dengan jari. Yang ada hanya satu hal, rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali dia bilang nggak kenapa-kenapa, tapi sikapnya berkata sebaliknya. Dan anehnya, rasa itu tidak hilang meski kamu berusaha mengabaikannya. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, bukan tentang dia, tapi tentang dirimu. Apa aku berubah? Apa aku kurang perhatian? Apa aku yang terlalu menuntut? Karena ketika kita mencintai, seringkali kita lebih mudah menyalahkan diri sendiri daripada mempertanyakan orang yang kita percayai. Padahal perasaan aneh itu bukan datang dari imajinasi. Ia datang dari pola yang mulai bergeser, dari keintiman yang dulu terasa hangat, sekarang terasa datar. Dari obrolan yang dulu mengalir, sekarang terasa seperti kewajiban. Dari rasa aman yang dulu ada, kini perlahan digantikan oleh kebingungan. Dan yang paling menyakitkan dari tahap ini adalah, kamu belum bisa menjelaskan apapun kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Karena belum ada bukti, belum ada kejadian besar, belum ada kesalahan yang bisa ditunjuk dengan jari. Yang ada hanya satu hal, rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali dia bilang nggak kenapa-kenapa, tapi sikapnya berkata sebaliknya. Dan anehnya, rasa itu tidak hilang meski kamu berusaha mengabaikannya. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, bukan tentang dia, tapi tentang dirimu. Apa aku berubah? Apa aku kurang perhatian? Apa aku yang terlalu menuntut? Karena ketika kita mencintai, seringkali kita lebih mudah menyalahkan diri sendiri daripada mempertanyakan orang yang kita percayai. Dan dari sinilah semuanya bermula. Setelah perasaan aneh itu muncul di hatimu, kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil. Hal-hal yang sebelumnya mungkin sama sekali tidak kamu pikirkan. Seperti cara dia menatap layar ponsel saat duduk di sofa,
atau senyum yang tiba-tiba menghilang ketika kamu masuk ke ruangan. Semua hal itu terasa kecil, bahkan bisa terlihat sepele bagi orang lain. Tapi di hatimu, setiap perubahan itu seperti potongan puzzle yang perlahan terbentuk. Dia mulai merespons dengan lambat, bukan karena dia sibuk, tapi karena ada sesuatu yang lebih penting baginya saat itu, sesuatu yang tidak termasuk dirimu. Jawaban yang dulu cepat, hangat, penuh perhatian, sekarang berubah menjadi singkat, datar, dan seakan terpaksa. Awalnya kamu mencoba menganggapnya wajar, mencoba memberi ruang, berpikir mungkin dia memang sedang capek atau suasana hatinya sedang tidak stabil. Tapi lama-lama, pola itu terus berulang. Hal-hal sepele lain mulai terlihat. Dia tiba-tiba sering lupa janji yang pernah dia buat, atau tidak lagi memperhatikan hal-hal kecil yang dulu selalu dia ingat. Tanggal penting, cerita kecilmu, bahkan hal-hal yang membuatmu tersenyum. Bagi sebagian orang, itu hanya kebetulan, tapi bagi hati yang peka, itu terasa seperti jarak yang perlahan menipis antara kalian. Kamu mulai mencatat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kamu pedulikan. Misalnya, dia tiba-tiba tidak lagi mengobrol tentang hari-harimu, atau ketika kamu bercerita tentang masalah kecil, reaksinya dangkal, singkat, dan tidak menyentuh perasaanmu. Ada rasa seperti kamu sedang berbicara dengan orang yang sama sekali berbeda, seseorang yang ada secara fisik, tapi tidak lagi sepenuhnya hadir secara emosional. Dan kemudian, ada perubahan kecil yang paling membingungkan. Kebiasaan yang dulu membuatmu merasa nyaman, sekarang terasa asing. Dia mungkin dulu selalu memberi kabar saat pergi keluar, tapi sekarang kabarnya jarang atau bahkan terlambat. Dia mungkin dulu selalu menanyakan kabarmu sebelum tidur, tapi sekarang hanya mengucapkan selamat malam seadanya, tanpa menatapmu dengan mata yang sama seperti dulu. Kamu mulai menyadari, pola yang sama berulang lagi dan lagi. Semua perubahan itu tampak sepele secara individual, tapi jika disatukan, ada sesuatu yang tidak benar. Ada jarak yang terbentuk di antara kalian, perlahan tapi pasti. Dan yang paling menyakitkan adalah tidak ada satupun dari hal-hal itu yang bisa kamu tunjuk sebagai kesalahan besar. Tidak ada bukti nyata, tidak ada adegan dramatis, hanya pergeseran halus yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Di titik ini, hati dan pikiranmu mulai berselisih. Hatimu berkata, ada yang salah, tapi pikiranmu mencoba menenangkan, ini pasti hanya fase. Kamu mencoba menyingkirkan rasa itu, berpura-pura normal, berpura-pura bahagia. Tapi di balik semua itu, kamu mulai belajar membaca pola. Setiap perubahan kecil yang tampak sepele, kini menjadi sinyal yang tidak boleh diabaikan. Scene ini menekankan bahwa selingkuh atau ketidakjujuran tidak selalu datang dengan bukti besar yang dramatis. Seringkali ia muncul lewat hal-hal kecil, perubahan kebiasaan, perhatian yang berkurang, bahasa tubuh yang berbeda, atau cara mereka mulai menghilang secara emosional. Dan bagi mereka yang peka, pola kecil ini cukup untuk membuat hati mulai bertanya, meski logika belum punya jawaban. Disinilah titik penting. Kamu mulai menyadari bahwa perubahan kecil yang tampak sepele bukanlah kebetulan. Ia adalah alarm halus yang memberitahu bahwa sesuatu sedang bergeser, meski semua masih terlihat normal di permukaan. Dan dari sini, perjalananmu untuk mengetahui kebenaran mulai terbuka perlahan. Tidak dengan bukti besar, tapi melalui pengamatan cermat terhadap detail yang sering diabaikan orang lain. Setelah mulai merasakan perubahan kecil yang sepele, kamu mulai memperhatikan hal yang lebih nyata, privasinya. Awalnya, itu hanyalah hal biasa. Siapa yang tidak ingin memiliki ruang pribadi kan? Setiap orang punya hak untuk menjaga rahasianya sendiri. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatmu bertanya-tanya. Sesuatu yang terasa berlebihan. Dia mulai menjaga ponselnya dengan cara yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Layar selalu menghadap ke dirinya sendiri saat duduk bersebelahan denganmu. Notifikasi yang biasanya muncul sekadar ping, sekarang selalu dia cek dengan cepat, bahkan di tengah percakapan. Kadang, dia menutup layar ponsel begitu kamu mendekat, atau buru-buru menaruhnya di saku. Awalnya, kamu mencoba berpikir positif. Mungkin dia hanya ingin privasi. Tapi ada rasa yang aneh di hatimu. Perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada yang disembunyikan, meski kamu belum bisa membuktikannya. Kemudian, kebiasaan lain muncul. Pesan atau panggilan dari teman atau rekan kerja yang sebelumnya dia ceritakan dengan santai, kini tiba-tiba menjadi rahasia. Jika ditanya, jawabannya selalu sama. Nggak penting kok. Atau biasa aja jangan dipikirin. Tapi nada suaranya, cara dia menunduk,
cara dia tersenyum samar-samar, semuanya menimbulkan pertanyaan di hatimu. Ada rasa gugup yang tidak biasa, ada ketegangan yang seakan muncul tanpa sebab. Privasi yang dulu sehat, kini berubah menjadi sesuatu yang terasa menutup. Dia tidak lagi mau kamu melihat ponselnya, bahkan ketika kamu hanya ingin berbagi momen kecil bersamanya. Dia mulai menyembunyikan pesan-pesan, membuang percakapan lama, atau menutup aplikasi begitu saja ketika kamu lewat. Kamu mencoba berpikir positif, mencoba menahan rasa curiga, tapi kenyataannya ini bukan kebiasaan yang sama dengan sebelumnya. Ada perubahan pola yang signifikan dan hatimu menandainya sebagai alarm pertama. Bukan hanya ponsel, bahkan hal-hal kecil di rumah juga mulai berubah. Kunci kamar yang biasanya terbuka kini dikunci. Laptop yang biasanya bisa dipinjam kini harus minta izin. Semua hal yang dulu terasa normal kini dibungkus oleh rasa tertutup yang tidak biasa. Dan setiap kali kamu mencoba bertanya, jawabannya selalu singkat, datar, atau bahkan mengalihkan topik. Di titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu. Privasi itu wajar, tapi rasa terlalu dijaga dengan cara berlebihan adalah sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Dan lebih dari itu, cara seseorang menjaga rahasianya sering berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang mereka ucapkan. Bahasa tubuh, nada suara, cara mereka menahan diri, semua itu adalah bukti halus yang sulit diabaikan. Di saat kamu mulai merasa cemas, ada dilema lain yang muncul. Apakah kamu akan memaksa membuka rahasianya, atau tetap diam dan mengamati lebih jauh? Setiap hati yang mencintai pasti ingin tahu kebenaran, tapi juga takut kehilangan orang yang dicintai. Dan disinilah kamu mulai belajar membaca tanda-tanda, bukan hanya dari kata-kata atau bukti nyata, tapi dari pola perilaku dan privasi yang berubah drastis. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa semua hal ini tidak mudah dibicarakan. Jika kamu menanyakan langsung, jawaban yang kamu dapat biasanya menenangkan, bahkan terdengar masuk akal. Tapi rasa tidak nyaman tetap ada. Ada rasa seperti kamu sedang memandang ke cermin, mencoba melihat bayangan yang tersembunyi di balik dinding kaca. Kamu tahu ada sesuatu yang berubah, tapi semua masih tersembunyi, rapat, sulit diungkapkan. Scene ini menekankan satu hal. Ketika seseorang yang sebelumnya terbuka tiba-tiba menutup diri secara berlebihan, itu adalah alarm pertama yang tidak bisa diabaikan. Privasi itu sehat, tapi terlalu dijaga untuk hal-hal kecil, ditambah perubahan perilaku yang sudah kamu lihat di scene 2, adalah tanda bahwa sesuatu sedang disembunyikan. Dan tanda-tanda seperti ini, meski masih samar, biasanya tidak pernah salah. Disinilah titik kritis dalam perjalananmu. Kamu mulai memahami bahwa membaca perilaku lebih penting daripada memburu bukti. Perubahan yang terlihat sepele, jika digabung dengan pola menjaga privasi yang tiba-tiba berlebihan, membentuk bayangan kebenaran yang mungkin belum siap untuk dihadapi sepenuhnya, tapi perlahan mulai terlihat. Setelah menyadari perubahan kecil dan pola privasi yang berlebihan, hal berikutnya yang mulai kamu perhatikan adalah cerita yang tidak lagi sinkron. Awalnya, ini terlihat sepele, seperti lupa detail atau salah mengingat waktu. Tapi perlahan, ketidakkonsistenan itu mulai terlihat jelas dan berulang, dan hatimu tidak bisa menutup mata terhadapnya. Misalnya, dia menceritakan bahwa dia bertemu teman lama siang itu, tapi beberapa jam kemudian, dia bilang pertemuannya lebih lama dari yang dia sebutkan. Atau dia bercerita bahwa dia pergi ke tempat tertentu, tapi ada hal-hal kecil dalam cerita itu yang tidak masuk akal. Nama toko yang salah, lokasi yang berubah, bahkan detail percakapan yang terdengar dibuat-buat. Hal-hal itu mungkin terdengar kecil bagi orang lain, tapi bagi kamu, ini mulai terasa seperti kepingan puzzle yang tidak pernah cocok. Semakin sering kamu mengamati, semakin banyak ketidaksesuaian yang muncul. Kamu mulai mencatat dalam kepala sendiri, tidak dengan niat menuduh, tapi untuk memahami pola. Ada hal-hal yang dia katakan yang bertentangan dengan hal-hal yang dia lakukan. Ada cerita yang berubah dari hari ke hari, dan jawaban yang selalu terdengar spontan, tapi terasa dipaksakan. Semua itu membuatmu merasa seperti sedang membaca buku dengan halaman yang dicampur, yang membuat setiap bab terasa membingungkan dan tidak utuh. Yang paling membuat bingung adalah ketika kamu mencoba bertanya, bukan dengan nada menuduh, tapi sekadar ingin mengklarifikasi. Jawaban yang kamu dapat selalu terdengar logis, masuk akal, dan kadang bahkan terdengar meyakinkan. Tapi hatimu tahu sesuatu yang berbeda. Ada rasa seperti ada sesuatu yang hilang dari setiap cerita itu, sesuatu yang seharusnya ada, tapi tidak pernah disebutkan. Dan rasa itu, meski tidak bisa dibuktikan,
terus menempel di hatimu. Lebih dari itu, kamu mulai memperhatikan pola emosionalnya. Saat kamu menanyakan hal-hal kecil, reaksinya kadang defensif, kadang mengalihkan pembicaraan, kadang malah mentertawakan pertanyaanmu seakan tidak penting. Ini berbeda dengan sebelumnya, ketika setiap pertanyaanmu dijawab dengan perhatian penuh. Sekarang, ada jarak yang mulai terasa. Jarak yang muncul bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia ingin menyembunyikan sesuatu. Kamu juga mulai menyadari bahwa ketidaksinkronan ini bukan hanya soal fakta atau waktu, tapi juga soal rasa. Ada cerita yang seharusnya membuatmu merasa aman, tapi malah menimbulkan keraguan. Ada kata-kata yang seharusnya menenangkan, tapi malah membuatmu bertanya-tanya. Dan anehnya, hal-hal itu selalu muncul di saat yang paling sederhana. Percakapan ringan, cerita tentang aktivitas harian, atau momen yang sebelumnya terasa biasa. Disinilah hatimu mulai belajar membaca tanda-tanda lebih dalam, bahwa selingkuh atau kebohongan tidak selalu hadir dalam bentuk bukti besar yang dramatis. Seringkali, ia hadir dalam bentuk ketidaksesuaian kecil, hal-hal yang terdengar masuk akal jika dilihat sendiri, tapi jika dijumlahkan, membentuk gambaran yang jelas tentang sesuatu yang disembunyikan. Scene ini menunjukkan bahwa kebenaran jarang datang secara langsung. Seringkali, ia muncul perlahan melalui celah-celah kecil dalam cerita, melalui perbedaan antara kata dan tindakan, melalui hal-hal yang tidak konsisten. Dan bagi mereka yang peka, ketidaksinkronan itu cukup untuk membuat hati dan pikiran mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dia sembunyikan dariku? Dan disinilah kamu berada, di titik di mana keraguan mulai menjadi sadar, dan intuisi yang sebelumnya samar, kini mulai membentuk pola. Pola yang tidak bisa diabaikan, meski logika masih mencoba menenangkannya. Pola yang perlahan tapi pasti menuntunmu ke kebenaran, bahkan sebelum bukti nyata muncul. Setelah semua perubahan kecil, pola privasi yang berlebihan, dan cerita yang mulai tidak sinkron, hal yang paling terasa menyakitkan adalah perhatian yang tidak lagi utuh. Perhatian itu, yang dulu begitu alami dan mengalir tanpa dipaksakan, kini mulai memudar. Tidak tiba-tiba, tapi perlahan, sehingga seringkali kamu hanya menyadarinya ketika sudah terlalu jelas. Dulu, ketika kamu berbicara, dia akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Mata yang menatapmu, senyum yang muncul di sudut bibirnya, dan anggukan yang menandakan dia benar-benar memahami, semua itu membuatmu merasa dihargai dan dicintai. Tapi sekarang, seolah ada tembok tipis yang memisahkan kalian. Kata-kata yang keluar dari bibirmu tidak lagi menyentuh hatinya sepenuhnya. Ia ada di sana secara fisik, tapi pikirannya sering melayang ke arah lain. Kamu mulai menyadari perbedaan ini melalui hal-hal sederhana. Misalnya, ketika kamu bercerita tentang hari yang melelahkan, tanggapannya terdengar singkat, setengah hati, bahkan kadang terdengar seperti kewajiban. Tidak ada lagi pertanyaan lanjutan, tidak ada upaya untuk memahami lebih dalam, hanya ucapan ringan yang terdengar mekanis. Dan yang paling menyakitkan adalah dia seolah tidak menyadari jarak yang mulai terbentuk di antara kalian. Lebih dari itu, perhatian yang dulu hangat kini sering dibagi dengan hal lain. Ponsel, pekerjaan, teman, atau bahkan dunia maya. Ketika kamu ingin berbagi momen kecil, misalnya foto lucu, cerita sepele, atau perasaanmu hari itu, reaksinya hanya sesaat. Ada senyum, ada anggukan, tapi tidak lagi ada interaksi yang membuatmu merasa diperhatikan. Kamu merasa seperti berbicara pada seseorang yang hadir, tapi tidak benar-benar hadir. Perhatian yang tidak utuh ini juga muncul dalam bentuk ketidakpekaan terhadap perubahan emosimu. Dulu, dia akan cepat menyadari ketika kamu sedih, marah, atau cemas, dan selalu berusaha menenangkanmu. Sekarang, banyak hal terlewat begitu saja. Jika kamu menunjukkan rasa kecewa, reaksinya kadang defensif, kadang acuh, kadang mencoba mengalihkan pembicaraan. Dan setiap kali itu terjadi, hatimu merasakan kekosongan yang sulit diungkapkan. Kamu mulai memahami bahwa perhatian bukan hanya soal ada atau tidaknya seseorang secara fisik, tapi juga soal keterlibatan emosional. Seseorang bisa hadir, tapi jika hatinya berada di tempat lain, itu sama saja dengan ketidakhadiran. Dan ketika perhatian mulai tidak utuh, rasa aman dan nyaman yang dulu kamu rasakan pun perlahan memudar. Yang paling membingungkan adalah bahwa dia masih bisa tersenyum, masih bisa berbicara, masih bisa berkata, "Aku sayang kamu."
Kata-kata itu tetap ada, tapi isinya berbeda. Tidak lagi menyertai kehadiran yang utuh, tidak lagi menyertai perhatian yang tulus. Dan kamu yang dulu begitu nyaman dengan setiap sentuhan, setiap tatapan, setiap kata, sekarang mulai merasa hampa. Scene ini menegaskan satu hal. Perubahan perhatian seringkali menjadi tanda paling jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukti fisik atau chat mungkin belum muncul, cerita mungkin masih terdengar masuk akal, tapi hati dan intuisi tidak pernah salah. Perhatian yang tidak utuh adalah alarm halus yang menandakan jarak emosional mulai terbentuk. Jarak yang tidak bisa diabaikan meski tersamar di balik senyum dan kata-kata manis. Disinilah kamu mulai belajar satu hal penting. Mencintai bukan hanya soal keberadaan fisik atau kata-kata yang diucapkan, tapi juga soal keterlibatan hati. Dan ketika keterlibatan itu mulai hilang, ketika perhatian tidak lagi utuh, maka kamu tahu, sesuatu yang penting dalam hubungan ini sedang bergeser. Dan pergeseran itu, meski perlahan, tidak bisa diabaikan lagi. Setelah melewati semua tahap, perasaan aneh yang mulai muncul, perubahan kecil yang sepele tapi berulang, privasi yang terlalu dijaga, cerita yang tidak sinkron, perhatian yang tidak utuh, rasa disalahkan tanpa alasan, dan kesadaran bahwa bukti tidak selalu nyata, kamu akhirnya tiba di titik penting, pemahaman tentang diri sendiri dan nilai kejujuran. Di titik ini, kamu mulai menyadari satu hal fundamental. Mengetahui kebenaran tentang pasangan bukan sekedar tentang menuduh, membuktikan kesalahan, atau mencari bukti digital. Itu lebih dari itu. Ini tentang menyadari bahwa kamu layak untuk dihargai, dicintai dengan utuh, dan diperlakukan dengan jujur. Kejujuran dimulai dari menghargai diri sendiri, bukan dari mencari kesalahan orang lain. Kamu belajar bahwa perasaan tidak nyaman yang muncul sejak awal bukanlah tanda kelemahan atau terlalu sensitif. Itu adalah alarm alami hatimu, cara tubuh dan pikiranmu memberitahu bahwa sesuatu tidak selaras. Kamu belajar mempercayai intuisi sendiri dan memahami bahwa pola-pola yang kamu amati, jarak emosional, perubahan perhatian, kebiasaan yang berbeda, bukan ilusi. Mereka adalah pesan yang jelas, meski tidak berupa bukti fisik. Sekarang, kamu mulai menempatkan batasan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuntut atau membalas dendam, tapi untuk menjaga dirimu. Batasan itu adalah bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri. Waktumu, energi, dan hatimu berharga dan tidak pantas diberikan kepada hubungan yang dipenuhi ketidakjujuran. Keberanian untuk mengatakan tidak, untuk menjaruh ketika hati mulai terluka, bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah bentuk kemenangan atas rasa takut kehilangan dan manipulasi yang halus. Di sini, kamu juga mulai memahami makna cinta yang sehat. Cinta bukan tentang menutupi kebohongan atau menahan diri untuk tetap bertahan demi alasan takut sendiri. Cinta adalah tentang saling menghargai, saling hadir, dan saling jujur. Ketika seseorang tidak mampu hadir secara utuh, ketika perhatian mereka memudar, atau ketika cerita mereka tidak lagi sinkron, itu adalah tanda bahwa hubungan itu sudah bergeser dari jalurnya. Penutup ini juga memberi pelajaran tentang kekuatan melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk menyelamatkan diri sendiri dari ketidakjujuran yang perlahan memengaruhi hatimu. Ini tentang keberanian menghadapi kenyataan, sekalipun menyakitkan, dan tetap menjaga harga diri tanpa harus membalas atau menuntut pengakuan. Dan akhirnya, kamu menyadari bahwa mengetahui pasangan berselingkuh atau tidak bukan hanya soal fakta eksternal. Itu soal kejujuran terhadap diri sendiri, mengenali pola, mempercayai perasaan, dan mengambil keputusan yang melindungi hati dan emosimu. Kamu belajar bahwa kejujuran terbesar yang bisa kamu lakukan adalah pada dirimu sendiri. Scene ini menutup perjalanan dengan refleksi yang kuat. Perjalanan dari keraguan, perasaan aneh, kecurigaan, dan rasa sakit menuju kesadaran diri dan keberanian. Bahwa dalam hubungan, kadang bukan tentang menahan pasangan agar tetap di sisimu, tapi tentang menjaga dirimu agar tetap utuh. Bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama untuk melihat kebenaran dan kejujuran dimulai dari sana.
Dan dengan pemahaman ini, kamu akhirnya bebas dari kebingungan, bebas dari manipulasi halus, dan siap untuk melangkah dengan kepala tegak, hati lebih waspada, dan harga diri yang tetap utuh, tanpa bergantung pada kebohongan orang lain untuk menentukan nilai dirimu. Setelah melewati semua perubahan kecil, privasi yang terlalu dijaga, cerita yang tidak sinkron, perhatian yang tidak utuh, dan rasa disalahkan tanpa alasan, kamu mulai menyadari satu hal penting. Bukti tidak selalu datang dalam bentuk yang bisa dipegang atau dilihat. Tidak selalu berupa chat, foto, atau pesan yang jelas. Seringkali, kebenaran justru tersembunyi di balik hal-hal yang tidak kasat mata. Tersembunyi dalam pola, dalam bahasa tubuh, dan dalam detail kecil yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain. Kamu mulai memperhatikan bagaimana bahasa tubuhnya berubah. Cara dia duduk, cara dia menatapmu, cara tangannya bergerak saat berbicara, semua menjadi sinyal yang tiba-tiba berbicara lebih keras daripada kata-kata yang dia ucapkan. Ada ketegangan yang tidak biasa. Ada kegelisahan kecil yang muncul saat kamu menanyakan hal-hal sederhana. Ada jarak yang tidak bisa diukur dengan jam atau menit, tapi terasa jelas di hatimu. Perubahan kebiasaan sehari-hari juga menjadi petunjuk yang tidak bisa diabaikan. Dia mulai pulang lebih lambat dari biasanya, bahkan untuk hal-hal yang tampaknya normal. Dia sering sibuk di luar rumah, tapi tidak lagi memberi kabar rutin seperti sebelumnya. Hal-hal kecil seperti lupa memberitahu tempatnya pergi, lupa menyebutkan siapa yang dia temui, atau lupa mengingat janji sederhana, semuanya menumpuk menjadi pola yang sulit diabaikan. Lebih dari itu, kamu mulai memahami emosi yang hilang. Dulu, kehadirannya memberi rasa aman. Sekarang, kehadirannya terasa kosong. Kata-kata manis terdengar ada, tapi tidak lagi menyertai perhatian penuh atau keterlibatan yang tulus. Perhatian yang hilang, kata-kata yang terdengar dipaksakan, dan jarak emosional yang muncul, semua itu adalah bukti yang lebih jujur daripada chat atau foto. Kamu juga mulai memperhatikan bagaimana interaksinya dengan orang lain. Ada kehangatan yang tiba-tiba muncul saat berbicara dengan teman tertentu atau perhatian yang lebih terlihat kepada orang lain dibanding kepadamu. Hal-hal ini tidak selalu bisa difoto atau dicatat, tapi mereka memberi pola yang jelas bagi hatimu. Pola bahwa keterlibatan emosionalmu tidak lagi sama, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dan bahwa kenyataan mulai terbentuk melalui perilaku, bukan bukti nyata. Yang paling menarik adalah ketika kamu mulai menyadari bahwa intuisi dan pengamatanmu sendiri menjadi alat yang paling kuat. Kamu tidak perlu membajak ponselnya, tidak perlu menelusuri jejak digital, tidak perlu bukti yang dramatis. Kamu hanya perlu mengamati, mencatat pola, dan mendengarkan perasaanmu sendiri. Hati yang peka bisa menangkap hal-hal yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan logika atau kata-kata. Scene ini menekankan satu hal penting. Dalam hubungan yang tidak jujur, bukti fisik seringkali jarang muncul, tapi pola perilaku tidak pernah salah. Setiap perubahan kecil, setiap jarak emosional, setiap perhatian yang hilang, semuanya adalah bukti nyata yang bisa kamu rasakan jika kamu cukup peka untuk melihatnya. Di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan bukti kasat mata. Kebenaran sering muncul perlahan melalui kombinasi intuisi, pengamatan, dan pengalaman. Dan lebih dari itu, kamu mulai memahami bahwa mengetahui kebenaran bukan hanya tentang membuktikan kesalahan pasangan, tapi tentang menyelamatkan dirimu sendiri dari ketidakjujuran yang perlahan memengaruhi hatimu. Scene ini membawa kamu ke kesadaran penting. Bukti nyata bisa saja hilang, tapi pola perilaku, jarak emosional, dan perubahan perhatian adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan dan selalu memberi sinyal lebih kuat daripada apapun yang bisa difoto atau dicatat. Setelah melewati semua tahap, perasaan aneh yang mulai muncul, perubahan kecil yang sepele tapi berulang, privasi yang terlalu dijaga, cerita yang tidak sinkron, perhatian yang tidak utuh, rasa disalahkan tanpa alasan, dan kesadaran bahwa bukti tidak selalu nyata, kamu akhirnya tiba di titik penting. Pemahaman tentang diri sendiri dan nilai kejujuran. Di titik ini, kamu mulai menyadari satu hal fundamental. Mengetahui kebenaran tentang pasangan bukan sekedar tentang menuduh, membuktikan kesalahan, atau mencari bukti digital. Itu lebih dari itu. Ini tentang menyadari bahwa kamu layak untuk dihargai, dicintai dengan utuh, dan diperlakukan dengan jujur. Kejujuran dimulai dari menghargai diri sendiri, bukan dari mencari kesalahan orang lain. Kamu belajar bahwa perasaan tidak nyaman yang muncul sejak awal
bukanlah tanda kelemahan atau terlalu sensitif. Itu adalah alarm alami hatimu. Cara tubuh dan pikiranmu memberitahu bahwa sesuatu tidak selaras. Kamu belajar mempercayai intuisi sendiri dan memahami bahwa pola-pola yang kamu amati, jarak emosional, perubahan perhatian, kebiasaan yang berbeda, bukan ilusi. Mereka adalah pesan yang jelas, meski tidak berupa bukti fisik. Sekarang, kamu mulai menempatkan batasan. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuntut atau membalas dendam, tapi untuk menjaga dirimu. Batasan itu adalah bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri. Waktumu, energi, dan hatimu berharga, dan tidak pantas diberikan kepada hubungan yang dipenuhi ketidakjujuran. Keberanian untuk mengatakan tidak, untuk menjauh ketika hati mulai terluka, bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah bentuk kemenangan atas rasa takut kehilangan dan manipulasi yang halus. Di sini, kamu juga mulai memahami makna cinta yang sehat. Cinta bukan tentang menutupi kebohongan atau menahan diri untuk tetap bertahan demi alasan takut sendiri. Cinta adalah tentang saling menghargai, saling hadir, dan saling jujur. Ketika seseorang tidak mampu hadir secara utuh, ketika perhatian mereka memudar, atau ketika cerita mereka tidak lagi sinkron, itu adalah tanda bahwa hubungan itu sudah bergeser dari jalurnya. Penutup ini juga memberi pelajaran tentang kekuatan melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk menyelamatkan diri dari ketidakjujuran yang perlahan mempengaruhi hatimu. Ini tentang keberanian menghadapi kenyataan, sekalipun menyakitkan, dan tetap menjaga harga diri tanpa harus membalas atau menuntut pengakuan. Dan akhirnya, kamu menyadari bahwa mengetahui pasangan berselingkuh atau tidak bukan hanya soal fakta eksternal. Itu soal kejujuran terhadap diri sendiri, mengenali pola, mempercayai perasaan, dan mengambil keputusan yang melindungi hati dan emosimu. Kamu belajar bahwa kejujuran terbesar yang bisa kamu lakukan adalah pada dirimu sendiri. Scene ini menutup perjalanan dengan refleksi yang kuat. Perjalanan dari keraguan, perasaan aneh, kecurigaan dan rasa sakit menuju kesadaran diri dan keberanian. Bahwa dalam hubungan, kadang bukan tentang menahan pasangan agar tetap di sisimu, tapi tentang menjaga dirimu agar tetap utuh. Bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama untuk melihat kebenaran, dan kejujuran dimulai dari sana. Dan dengan pemahaman ini, kamu akhirnya bebas dari kebingungan, bebas dari manipulasi halus, dan siap untuk melangkah dengan kepala tegak, hati lebih waspada, dan harga diri yang tetap utuh, tanpa bergantung pada kebohongan orang lain untuk menentukan nilai dirimu.